Ada yang mengatakan bahwa seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan memiliki keajaiban. Benarkah? Ini dia Misteripedia mengungkap misteri dunia. MDI Misteri dalam Islam episode Misteri Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar adalah suatu malam di dalam bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jika seseorang melakukan suatu ibadah pada malam itu, maka nilai ibadah tersebut sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Lalu bagaimanakah ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu? Kapan terjadinya? Dan bagaimana tanda seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, seperti biasanya bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Apa itu Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar atau Lailat Al-Qadar merupakan malam yang paling mulia dengan penuh keberkahannya. Malam Lailatul Qadar adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apabila seorang muslim melakukan kebaikan-kebaikan pada malam tersebut, maka nilainya lebih baik daripada mengerjakan kebaikan selama 1000 bulan atau sekitar 83-84 tahun. Pengertian Lailatul Qadar menurut Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitab Fadai Ramadan mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah suatu malam di mana karunia Allah dengan segala kebaikan serta keberkahan di dalamnya. Menurut Syekh Muhammad Abduh yang memaknai kata Al-Qadar dengan kata takdir, yang berpendapat bahwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu menakdirkan agamanya dan menetapkan khitah atau perjuangan untuk nabinya dalam menyeru umat manusia ke jalan yang benar. Khitah yang dijalani itu sekaligus melepaskan umat manusia dari kerusakan dan kehancuran yang waktu itu sedang membelenggu mereka. Hasbi Asyidiki 1996-247. Kata Al-Qadar juga diartikan sebagai Al-Syarf yang artinya mulia atau kemuliaan dan kebesaran. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat kedudukan nabinya pada malam Qadar itu dan memuliakannya dengan risalah dan membangkitkannya menjadi Rasul terakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Kudus, malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Al-Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Tentang Lailatul Qadar ini terdapat sebuah riwayat. Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat mengenai seorang Bani Israel yang sangat saleh, di mana dikisahkan telah menghabiskan waktu selama 1000 bulan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Saat mendengar cerita dari Rasulullah, kemudian para sahabat pun merasa iri karena mereka tak akan pernah memiliki kesempatan untuk beribadah dalam kurun waktu yang selama itu. Karena umat Nabi Muhammad memiliki umur yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan umat sebelumnya. Nabi Muhammad SAW merenungi dan bersedih hati karena sangat mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah dari umat sebelumnya yang dapat mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Kemudian hadirlah malam Lailatul Qadar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad pada sebuah malam di bulan Ramadan. Kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Lailatul Qadar hanya terjadi pada satu malam saja dari bulan Ramadan pada setiap tahun. Akan tetapi tidak dapat dipastikan kapan terjadinya sehingga hal ini masih menjadi misteri. Namun banyak hadis-hadis dan atsar-atsar yang menerangkan waktu-waktu malam yang mungkin terjadi padanya Lailatul Qadar. Malam-malam yang dimungkinkan terjadi Lailatul Qadar menurut hadis dan atsar adalah pada malam pertama, malam ke-17, malam ke-19, pada malam ke-21 pada bulan Ramadan, pada malam ke-23 pada bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, "Aku telah diperlihatkan Lailatul Qadar, kemudian aku dibuat lupa, dan aku bermimpi bahwa aku bersujud di atas tanah dan air. Maka kami dihujani pada malam yang ke-23. Rasulullah sholat bersama kami, kemudian beliau pergi sedangkan bekas air dan tanah masih melekat di dahi dan hidungnya." Hadis riwayat Muslim. Pada malam ke-24 di bulan Ramadan, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah bersabda, "Lailatul Qadar malam yang ke-24." Ibnu Katsir berkata, sanadnya para perawi sikot atau kuat. Pada malam ke-25 di bulan Ramadan, sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Nabi bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di bulan Ramadan pada 9 malam yang tersisa, 7 malam yang tersisa, 5 malam yang tersisa." Hadis riwayat Bukhari.
Pada malam ke-27 pada bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Pada malam ke-29 pada bulan Ramadan, sebagaimana hadis Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda tentang Lailatul Qadar, sesungguhnya malam itu malam yang ke-27 atau ke-29, sesungguhnya malaikat pada malam itu lebih banyak dari jumlah butiran kerikil atau pasir. Musnad Ahmad. Pada malam terakhir pada bulan Ramadan, sebagaimana hadis Ubadah bin As-Samit, Rasulullah berkata, carilah malam itu pada 9 malam yang tersisa di bulan Ramadan, atau 7 malam yang tersisa, atau 5 malam yang tersisa, atau 3 malam yang tersisa, atau pada malam terakhir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itulah waktu-waktu yang diterangkan di berbagai kitab-kitab tafsir maupun hadis. Jika kita perhatikan banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan bahwa kemungkinan terbesar terjadinya Lailatul Qadar ialah malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama pada malam ke-21 dan 27. Muhammad Amin Ashinkiti berkata, ada yang mengatakan bahwa malam itu mungkin terjadi pada bulan Ramadan seluruhnya. Mereka berdalil dengan keumuman nas-nas Al-Quran. Ada pula yang berkata Lailatul Qadar mungkin terjadi pada 10 malam terakhir. Pendapat ini lebih khusus dari sebelumnya. Dan ada yang berpendapat malam itu terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir tersebut. Akan tetapi yang paling masyhur dan sahih dari nas-nas tersebut adalah pada malam ke-27 dan 21. Dengan demikian, apabila seluruh nas yang menerangkan Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil tersebut semuanya sahih, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil tersebut. Dan bukan berarti malam Lailatul Qadar tersebut tidak berpindah-pindah, akan tetapi ada kemungkinan dalam tahun ini terjadi pada malam 21 dan pada tahun berikutnya pada malam 25 atau 27, dan pada tahun yang lainnya terjadi pada malam ke-23 atau 29, dan begitulah seterusnya. Wallahu a'lam. Abwa Al-Bayan 9356. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar memiliki beberapa tanda atau ciri-ciri yang dikisahkan setelah malam Lailatul Qadar telah berlalu seperti yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar, namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Fathul Bari 4260. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Udara dan suasana pagi tampak tenang dan damai. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Cahaya matahari bersinar cerah, tapi terasa melemah dan tidak terlalu panas keesokan harinya. Tanda ini dikisahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Keesokan hari, malam Lailatul Qadar, matahari terbit hingga tinggi tanpa sinar bak nampan. Malam yang tenang, tidak dingin, tidak berawan, tidak hujan, tidak panas, dan tidak ada angin kencang. Di saat pada malam tersebut kita beribadah, maka ibadahnya akan semakin terasa nikmat dengan mendapatkan ketenangan hati serta kenikmatan bermunajat kepada Allah dan mendapatkan kesan yang berbeda tidak seperti malam-malam lainnya. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berada pada rentang dari maghrib sampai subuh, maka peristiwa apapun yang terjadi sepanjang rentang itu berarti terjadi pada Lailatul Qadar. Sehingga orang yang salat maghrib di malam itu berarti dia salat maghrib ketika Lailatul Qadar. Orang yang salat isya di malam itu berarti dia salat isya ketika Lailatul Qadar. Orang yang salat tarawih di malam itu berarti dia salat tarawih ketika Lailatul Qadar. Orang yang sedekah di malam itu berarti dia sedekah ketika Lailatul Qadar. Selanjutnya, semua orang yang melakukan ibadah ketika itu berarti dia telah melakukan ibadah di Lailatul Qadar. Besar dan kecilnya pahala yang dia dapatkan tergantung dari kualitas dan kuantitas ibadah yang dia kerjakan di malam itu. Oleh karena itu, sekalipun dia hanya mengerjakan ibadah wajib saja, salat maghrib dan isya di malam Qadar, dia mendapatkan bagian pahala beribadah di Lailatul Qadar. Imam Malik meriwayatkan secara balaghah tanpa sanad menukil keterangan Sa'id bin Musayyib, yaitu tabi'in senior yang menjadi menantu Abu Hurairah, tentang orang yang beribadah ketika Lailatul Qadar, bahwa Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan, siapa yang ikut sholat isya berjamaah di Lailatul Qadar, berarti dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar. Muwatta' Malik nomor 1146.
Az-Zarqani menjelaskan, dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar, maknanya dia mendapat bagian dari pahala Lailatul Qadar. Syarh Az-Zarqani ala Muwatta 3463. Dengan penjelasan ini diharapkan kaum muslimin semakin optimis dalam mengejar Lailatul Qadar, karena semua orang yang beribadah di dalamnya pasti mendapatkannya. Banyak dan sedikitnya tergantung dari kesungguhan dirinya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan petunjuk sehingga dimudahkan Allah mendapatkan banyak kebaikan di malam itu. Keyakinan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mengalami kejadian luar biasa adalah keyakinan yang tidak benar. Bukan syarat untuk mendapat Lailatul Qadar harus mengalami kejadian aneh atau kejadian luar biasa. Bahkan karena keyakinan ini banyak orang yang menjadi pesimis untuk beribadah. Karena merasa sudah sering ibadah di malam-malam ganjil, namun ternyata selama dia beribadah tidak mendapatkan kejadian aneh apapun. Untuk itu keyakinan ini tidak selayaknya ditanamkan dalam diri kita dan masyarakat sekitar kita. Sekian pembahasan kita kali ini, segala kekurangan kami mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.